Berdiri. Pada lingkungan. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, persilakan untuk duduk. Oke, coba tengok kanan kiri kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Nah, berarti nihil ya? Ya. Bagus sekali. Coba berikan aplaus dulu. Di sini Ibu mau kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kalian tahu kan lagunya? Tahu. Nah, seperti biasa untuk Swindi maju ke depan untuk memimpin teman-teman kalian melakukan lagunya. Berdiri semuanya. Garuda Pancasila mulai. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih Swindi. Silakan untuk duduk kembali dan teman-teman yang lainnya bisa duduk kembali. Nah, kalian tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Tahu. Apa yuk? Bagus sekali. Sebelum itu, kok kalian pada lesu ya? Yuk kita melakukan warming up dengan tepuk semangat. Kalian tahu tidak tepuk semangatnya? Tahu. Nah, yuk berdiri semuanya. Tepuk semangat. Wih, ada semangatnya untuk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, nanti Ibu kasih kalian nilai plus. Apakah manusia memerlukan air? Ya. Memerlukan. Pintar sekali. Yang lainnya? Benar apa yang dikatakan ya? Benar. Oke, dan apakah tumbuhan memerlukan air? Ya, Momo. Memerlukan. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Momo dan Yaya. Oke, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, kita akan belajar tentang siklus air dan manfaatnya. Nah, tujuan dan manfaat kalian mempelajari tentang siklus air dan manfaatnya yaitu kalian dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus air dan manfaat siklus air bagi makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya lagi. Di sini kalian mandi apakah menggunakan air? Menggunakan. Ya, betul sekali. Itu merupakan salah satu manfaat dari siklus air. Nah, bagus sekali. Sebelum itu, agar kita memperdalami materi yang kita bahas hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah video tentang siklus air dan manfaatnya. Untuk itu, duduknya mohon lebih dirapatkan karena di sini tidak ada LCD proyektor, maka Ibu akan memberikan kalian lewat laptop Ibu. Nah, ini dia videonya, kalian perhatikan ya. Siklus air. Oke, bagaimana ya terjadinya siklus air? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Begitu. Oke, kita sudah selesai belajar. Nah, segitu video tentang siklus air. Oke, bisa menyaksikan video yang Ibu berikan. Sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya kalian membagi kelompok terlebih dahulu, belah dua. Ada yang berkelompok 3 orang dan ada yang 4 orang karena jumlah kalian ber-7. Yuk langsung dibagi, digeser aja ini mejanya. Nah, karena kalian sudah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Satu kelompok Ibu kasih 2 lembar karena kalian mengamati sebuah gambar. Tolong disimak seksama karena video tadi mengandung isi dari LKPD itu. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya sudah tertera petunjuknya di LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi. Setelah itu, pengerjaannya 15 menit dimulai
dimulai dari sekarang. Karena kalian tadi sudah memperhatikan video dengan sesama dengan rekan kalian. Nah, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Pintar sekalian anak-anak ibu, karena tadi sudah kalian menyaksikan video yang sudah ibu tayangkan. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang kalian sudah kerjakan tadi. Nah, sebelum itu ibu mau menyuruh kalian untuk perwakilan masing-masing kelompok melakukan sweep. Siapa yang menang itu saja yang mewakilkan dua kelompok. Yuk, maju perwakilan. Made Swadi dengan Made Sweka mungkin. Untuk teman-teman yang lainnya menghitung ya. 1, 2, ulang. 1, 2, 3. Ya, Swadi melakukan presentasi hari ini. Nah, karena Made Swadi yang akan mempresentasikannya, untuk Made Swadi, yuk maju di samping ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Dari hasil yang kelompok kami lakukan, proses terjadi siklus air diawali dengan panas matahari yang menyebabkan air mengalami menguap, yang disebut dengan istilah evaporasi. Lalu kemudian air yang berubah menjadi gas akan naik hingga ke atmosfer dan akan terjadi proses membentuk awan yang disebut dengan kondensasi. Lalu beberapa waktu kemudian awan akan semakin gelap karena kandungan air di dalamnya kemudian akan turun hujan yang disebut dengan presipitasi. Kemudian air yang jatuh ke bumi akan diserap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Kemudian air akan muncul di permukaan sebagai sumber mata air. Sekian presentasi kami. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan dong buat Made Swadi. Untuk Made Swadi dipersilakan untuk duduk. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang siklus air. Ada yang kurang nih tentang materi kita hari ini. Apa yuk? Tidak tahu. Nah, yang kurang yaitu manfaat siklus air bagi makhluk hidup. Ada yang tahu tidak? Apa saja sih manfaat dari air itu untuk makhluk hidup? Ya, Made Sweta. Untuk minum para hewan. Bah, pintar sekali. Untuk Tokyo apa? Nah, yang lainnya, ayo apa? Kalian pernah tidak mencuci motor? Nah, itu juga termasuk ke dalam manfaat dari siklus air. Nah, untuk Momo dipersilakan. Cuci piring. Betul sekali. Tepuk tangan untuk ketiga teman-teman kalian. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Manfaat dari siklus air itu sangat banyak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kalian, bisa mencuci piring, mencuci motor, untuk diberikan kepada hewan, untuk diminum dan lain sebagainya. Selain itu banyak sekali manfaat dari siklus air itu. Misalnya, kalian pernah tidak melihat bapak atau ibu kalian sedang melakukan proses penanaman padi? Nah, pernah kan? Apakah menggunakan air? Menggunakan. Ya, itulah termasuk dari manfaat dari siklus air. Dan selain itu masih banyak sekali manfaat
kehidupan kalian sehari-harinya. Begitu, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, sudah jelas kan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji tentang terjadinya siklus air. Di sini Ibu akan sedikit menguatkan tentang materi hari ini, tentang siklus air dan manfaatnya. Nah, proses ini terjadi diawali dengan panasnya matahari yang menyebabkan air mengalami penguapan atau yang disebut dengan evaporasi yang sudah dijelaskan oleh rekan kalian tadi. Terus yang disebut dari tumbuhan yaitu transpirasi. Nah, air yang berubah jadi gas terus naik hingga pada ketinggian tertentu atmosfer. Di sana terjadinya perubahan suhu yang menyebabkan proses pengumpulan atau pembentukan awan yang disebut dengan kondensasi. Setelah itu, setelah beberapa waktu, kemudian awan akan semakin gelap karena kandungan uap air di dalam bertambah, lalu terjadinya proses turun hujan ke bumi yang disebut dengan presipitasi melalui air, salju, hujan, es, dan kabut. Nah, yang terakhir yaitu air yang jatuh ke bumi akan diserap ke dalam pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi. Begitu. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, karena kalian sudah tadi memperhatikan prosesnya presentasi dan Ibu sudah menjelaskan materi yang tadi, Ibu akan berikan kalian lembar evaluasi ini. Nah, guna kalian mempelajari lembar evaluasi ini, yaitu Ibu akan mengetahui apakah kalian sudah benar-benar memperhatikan pembelajaran hari ini apa tidak. Selamat mengerjakan. Nah, karena waktunya sudah selesai, apakah sudah selesai anak-anak? Nah, untuk ketua kelas, tolong dikumpulkan. Nah, lembar evaluasi ini Ibu akan periksa, nanti akan Ibu bagikan di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan melakukan bernyanyi yang berjudul dengan siklus air. Kalian sudah tahu tidak lagunya? Wah, pintar sekali karena kalian sudah menyimak yang Ibu kirim lewat via WhatsApp. Nah, kita akan memulai lagu yang berjudul siklus air ini. 1, 2, mulai. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah disebut infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Nah, itu dia nyanyian yang berjudul dengan siklus air. Nah, itu dia nyanyian yang sudah kita lakukan termasuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah melelahkan? Tidak. Apakah tadi ada hambatan di saat proses pengerjaan di dalam kelompok? Tidak. Oke, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, bagus sekali karena tadi kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan di dalam pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan ice breaking. Yuk, bangun semuanya. Dan kita akan melakukan ice breaking yaitu buha. Oke, kalian udah tahu kan? Tahu. Oke, hitung 1, 2, 3. Dan buha. Ha. Buha.
menunjukkan pukul 11.30, maka kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, bulan depan, silakan. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Namo Sandi. Oh, Sandi, Sandi, Sandi. Oh, oke, terima kasih. Nah, sampai jumpa di lain pertemuan lagi ya. Selamat Siang, siang. Bo.